Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, Kakak Richard saat ini masih di studio Depar 3 terakhir sampai di jam 11 siang nanti. Kita bersama dalam Mosaik Budaya Kita Indonesia, tema khusus Asta Cita, publikasi pariwisata. Hari ini kita akan membahas tema besar kita dari tebing ke pariwisata, rock climbing dan potensi daerah. Sudah hadir di studioku saat ini sahabat budaya. Ada Kakak Taufik Kamara selaku anggota Rock Climbing Makassar. Benar ya? Iya. Oke, boleh Kakak suaranya? Boleh. Itu udah benar. Oke. Ini sahabat budaya tadi sebelum acara ini kita live sempat berbincang-bincang sama Kakak Taufik. Ini katanya ini foto yang dihadirkan ini adalah foto di air terjun ya. Iya. Boleh cerita sedikit di Malino apa yang dilakukan pada saat itu? Iya, jadi foto itu diambil pada saat saya dan teman-teman melakukan kegiatan cek lokasi terkait kegiatan canyoning atau abseiling. Jadi kebetulan saya dan kapan teman-teman, itu Kakak? Itu di bulan lalu. Bulan kemarin. Iya. September ya? Iya benar. Oke. Pasti tendangannya berat ya? Ya lumayan sih karena kita harus mendaki sedikit, kemudian membawa beberapa peralatan seperti tali, besi-besi, pengaman dan segala macam. Mendaki gunung, lewati lembah gitu ya. Oke, tapi seru Kakak ya? Ya, alhamdulillah. Berarti memang dibutuhkan memang ini ya nyali yang ini ya, nyali yang kuat ya? Ya pasti karena kalau tidak ada nyali ya, nggak mungkin juga saya kesana. Ya. Oke, Kakak. Kemudian ini boleh diceritain ini apa itu rock climb? Bener climbing bacanya ya? Iya, climbing. Dan sejak kapan? Kenapa suka tebing ini? Baik, jadi di sini rock climbing sebenarnya ini adalah bagian dari kegiatan mountaineering atau pendakian gunung. Ya. Jadi dia sebenarnya adalah kegiatan yang satu padu dengan kegiatan gunung karena tujuannya adalah puncak top. Nah, cuman dalam mountaineering sendiri itu biasanya kita temukan atau di medan-medan tertentu, lokasi tertentu dibutuhkan teknik khusus untuk mencapai puncak. Jadi tidak selamanya menuju puncak itu harus dengan berjalan kaki, Kak. Nah, menuju puncak. Iya. Kayak lagunya ya. Iya benar-benar, Kak. Nah disitulah kemudian hal itu dipisahkan ke rock climbing dan mountaineering. Jadi untuk mencapai titik tertentu, top tertentu, dibutuhkan lagi teknik-teknik khusus, semacam peralatan, kemudian gaya pemanjatan dan segala macam. Jadi akhirnya itu dipisahkan khusus, kan? Beda ilmunya seperti itu. Nah, kemudian tadi dari awal mula ya kayak kenapa saya suka ini berawal dari waktu saya zaman SMA. Kebetulan saya di sekolah di SMA 1 Makassar. Nah di situ ada Sispalanya, Kak. Nah dari situ saya mengenal yang namanya rock climbing. Nah kebetulan senior saya di Sispala itu mengajak saya dan akhirnya lah kok enak gitu kan manjat yang walaupun awalnya pasti gemeteran ya karena apa
melawan ketinggian kan dengan bidang vertikal seperti itu. Iya. Seru ya. Iya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang melatar belakangi nih Kakak Taufik? Ya, atau menginspirasi keputusan Tak untuk mengubah tebing ini dari hanya bentangan alam ini bisa berubah menjadi objek wisata. Ini kan sesuatu yang ini ya, yang tantangannya luar biasa. Jadi kalau misalnya mau mengubah sebenarnya tidak Kak. Oh oke. Cuman saya atau dengan teman-teman atau bahkan penggiat pariwisata lainnya hanya melihat sebuah potensi Kak tentunya. Terutamanya kan ini di Indonesia kita ini kan banyak sekali bentangan alam, terkhususnya di tebing. Oh ya. Nah, hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki tebing Kak. Dari ujung Sabang sampai Merauke ini memiliki tebing masing-masing dengan keunikannya masing-masing. Nah, kenapa kita melihat itu sebagai potensi untuk wisata? Karena kebanyakan juga tebing di Indonesia ini digunakan untuk industri tambang misalnya Pak. Jadi ya semacam di sisi lain sebenarnya menguntungkan juga secara ini kan industri tambang itu, cuman di sisi lain kan sayang juga kan. Seperti itu. Dan kebanyakannya juga tebing di Indonesia ini itu tidak banyak digarap. Bukan dalam artian tidak hanya diam saja seperti itu. Nah, di sisi lain kan Indonesia itu terkenal dengan wisata alamnya kan? Iya, betul. Jadi saya dan teman-teman berusaha menuju ke situ kan. Jadi situ sih sebenarnya awal mulanya kenapa panjat tebing ini layak dijadikan sebuah wisata. Oke. Nah, pasti kan sudah ini ya, maksudnya sudah kemana-mana ya. Kemarin waktu pertama kali di awal diajak sama teman-teman kakak-kakak senior di Sispala itu ke daerah mana? Di Maros. Oh di Maros. Tepatnya itu di daerah sebelum Bantimurung kan? Oh iya, iya. Jadi kalau kakak tahu tulisan Taman Nasional Bantimurung, itu pas di bawahnya itu kak. Jadi di situ tuh saya pertama kali memanjat tebing belajar. Cuman di situ juga banyak banyak pilihan grade atau wilayah tebing-tebingnya khusus. Dari pemula sampai advance di situ lengkap kak. Oke. Iya. Waduh, kalau adventure tuh berarti memang yang sudah ini ya, sudah apa namanya, nyalinya tuh sudah lihat lihat ke bawah tuh sudah aman-aman saja. Anda juga Kak. Masih tetap panik sih sebenarnya. Iya benar. Oke. Kemudian daerah mana saja ya yang sudah Kakak Taufik ini maksudnya jelajahi gitu, memanjat tebing maksudnya. Kemudian bagaimana melihat infrastruktur mengingat medan tebing yang ya itu tadi sangat menantang. Kalau daerah yang pernah saya kunjungi untuk memanjat tebing itu tentunya di daerah Maros. Ini kebanyakan di Maros. Di Sopeng. Maksudnya kalau untuk Makassar di Maros gitu. Iya, kebanyakannya di Maros. Karena kan itu bentangan alam kars terbesar ketiga kalau misalnya 4 di dunia. Oh iya. Jadi selain itu di Barro, Bulu 2, kemudian ada di Sopeng, Toraja juga ada. Sempat ke sana? Sudah pernah ke sana? Sudah. Kemudian kalau yang di luar Sulawesi itu kebetulan tahun lalu, saya dengan teman-teman komunitas manjat yang berbasis di Bandung. Oh ada komunitas juga. Iya. Ini sifatnya nasional atau gimana nih? Iya nasional sekarang. Berarti masing-masing daerah ada ya? Cuman istilahnya enggak terlalu formal. Oh ya. Evan aja. Iya Evan. Cuman di sisi lain punya tujuan itu tadi kan. Oh iya. Menjelajahi tebing di seluruh Indonesia itu kan. Nah kebetulan kemarin tahun lalu teman-teman komunitas di Bandung itu membuat suatu pelatihan Kak. Pelatihan sekolah panjat tebing gitu kan. Nah pasca dari itu Mas Taufik ke sana? Iya. Kita melakukan trip nih. Jadi tripnya ini kita sebut rock trip. Rock trip. Iya. Waduh.
Jadi dari Bali kebetulan kemarin Kak. Dengar namanya aja. Road trip Batu kan. Oke, ya. Jadi dari Bali itu kita sampai menuju ke NTT Kupang. Jadi kita sisir ke timur nih Kak dari Itu Bali. apa? Maksudnya jalurnya apa, naik pesawat atau naik kuda atau naik apa? Nah jadi kita naik mobil gitu kan, kemudian nyebrang pulau dari Bali ke Lombok, gitu. Dari Lombok nanti kita. Oh ya, itu kan satu trans ya. Jadi setiap pulau ini, di setiap kota yang kita singgahi inilah intinya kita mencari orang-orang komunitas Yang panjat sama, tebing juga, iya. yang punya hobi sama. Terutamanya biasanya kalau kita tidak menemui ini komunitas panjat tebing, Iya. biasanya kami datang di mahasiswa pencinta alam itu. Oh, sasarannya. Iya. Oke, Jadi iya. kita minta bantuan lah terkait informasi daerah. Daerah itu. Benar. Oke. Nanti kapan-kapan aku diajak ya, tapi mesti aku bantu dalam doa. Boleh. Manjatnya aku dibantu dalam doa. Gitu. Oke, berarti challengingnya luar biasa ya? Iya, Kak, asli sih parah. Biayanya juga nggak main-main. Oke. Di satu sisi maksudnya itu hobi yang maksudnya tantangannya luar biasa. Tapi maksudnya dari mahal itu mungkin dari alat-alatnya mungkin ya? Iya, alat. Oke. Karena helm misalnya kan, helm. Itu pengaman. Range harganya aja paling murah itu 500, 300, 500 sampai 1 juta, 2 juta malah. Yang keamanannya tinggi ya? Iya. Kemudian sepatu juga ini khusus. Iya, khusus. Dia sepatunya dari bahan karet full, Kak. Karet mentah. Kenapa harus? Ini biar tidak licin pada saat di tebing nih, Kak. Oke. Dia bentuknya kayak sepatu balerina kalau Kakak. Oh iya, yang senam-senam itu. Jadi dia di ujungnya itu lancip. Nah, gunanya itu adalah untuk kita menahan kaki kita, jempol. Jadi kita memakai ujung jempol untuk menopang kita naik. Iya. Berarti memang itu mungkin karena spesifikasi khusus itu yang akhirnya membuat harganya jadi ini ya. Agak sedikit berbeda dengan sepatu-sepatu biasa. Nah terus berarti ini yang di badan juga iya ya? Di badan kita ada yang namanya body harness. Seat harness. Nah ini juga mahal. Pelindung juga? Iya, itulah yang menghubungkan kita dengan tali. Jadi talinya itu dicantolkan di seat harness. Tali seperti apa sih? Kan pasti bukan tali biasa ya? Iya, jadi talinya ini adalah tali karmantel. Oh, tali karmantel. Itu salah satu tali yang paling kuat di dunia atau gimana? Iya, dia bisa menahan beban sampai ton malah, kilo lebih ya. Tali aja? Tali. Oke. Nah ini dia memiliki kandungan khusus sih talinya ini Kak. Serat-serat khusus. Cuman di sisi lain juga sensitif dia Kak. Tapi dia ini ya maksudnya tahan terhadap medan dan cuaca ya? Iya benar. Cuman ya disitulah kita juga harus melihat kondisi alat kita yang kita gunakan. Apakah ini masih layak ataukah harus sudah diganti? Iya, karena betul, apalagi kalau misalnya ada lecet sedikit itu bisa ini ya. Terjadi friksi misalnya kan, bisa putus. Oh, iya karena bersentuhan terus ya, bergeser. Jadi ada masa ininya lah. Masa tahannya ya. Ini kalau udah harus diganti. Makanya anu jang konekat kalau konekat bahaya. Nah, kemudian katanya punya travel ya, yang ini sekaligus juga menjadi fasilitator panjat tebing. Iya Kak. Wah, seru nih. Iya. Oke, rencana Desember kan aku mau cuti. Oh boleh. Nanti kita ini ya kontak-kontakan ya. Boleh. Nah kemudian di samping itu ada tantangan terbesar misalnya mungkin keamanan atau aksesibilitas atau perizinan yang dihadapi dalam mengembangkan tebing sebagai destinasi wisata. Dan kalau misalnya ada tantangan-tantangan seperti itu, bagaimana menghadapinya? Nah ya, jadi dari pengalaman saya secara pribadi, tantangan utamanya itu ada di perizinan. Kemudian juga di daerah tertentu itu biasanya berkaitan dengan adat. Contoh di mana di Toraja, itu kan tebing di sana kan digunakan sebagai kuburan. Itu kan keras sekali itu, maksudnya adatnya kan keras ya, jadi nggak bisa. Iya. Tembusannya ini tuh. Nah benar, jadi kita harus benar-benar meminta izin
daripada pihak desa lah, kemudian pihak keluarganya dan segala macamnya. Dan juga di daerah Kupang, di daerah Timur Tengah Selatan. Nah, ternyata tebing di sana itu berkaitan erat dengan warisan keluarga leluhurnya mereka. Nah, jadi pas kami ke sana itu sempat cekcok. Kebetulan daerah di sana kemarin daerah konflik. Kita nggak tahu sebelumnya ternyata itu daerah konflik. Dan konfliknya itu yang berkaitan dengan Taman Nasional dan tambang. Iya. Jadi yang mau digarap ini adalah si alamnya itu, tebingnya itu. Walah, pastinya masyarakat di sana menolak ya. Iya, cuman di sisi lain si pemerintah desa juga mendukung. Jadi sebenarnya kami di sana kemarin itu serba salah sebenarnya. Jadi akhirnya kami menunggu seminggu dulu Kak, untuk bisa akhirnya melakukan pemanjatan di daerah tersebut. Tapi diizinkan. Ya, alhamdulillah. Akhirnya diizinkan, ya. Dengan melalui diskusi yang panjang, alot dan segala macamnya. Gitu. Karena mungkin di daerah-daerah tertentu bahwa tebing itu adalah sesuatu yang bagi mereka bagi mereka itu kan sakral. Benar. Gitu, sehingga akhirnya kalaupun misalnya dipakai untuk di luar dari kesakralan itu memang harus ada mediasi yang baik. Benar ya. Jadi kemarin itu di daerah itu TTS wah itu sebenarnya seru banget bagi saya karena sebelum kita melakukan pemanjatan tebing itu kita ritual dulu. Ini menarik nih. Ya, benar. Karena di TTS itu tadi tebing itu merupakan tulang bagi masyarakat di sana Kak. Jadi setiap marga yang di sana itu memiliki wilayah tebingnya masing-masing. Jadi ndak bisa sembarang kita minta izin ke pemerintah setempat langsung diizinkan. Ndak bisa. Jadi kita harus minta izin lagi di pihak keluarga. Oke. Pemerintah mengizinkan, tapi prosedurnya harus di keluarga lagi. Iya benar. Pernahkah ada dalam artian maksudnya momen di mana maksudnya mau sekali panjat situ tapi udah dikasih? Nah itu kemarin di TTS itu kan. Seminggu loh itu kebayangin. Harus menunggu. Seminggu. Di sisi lain juga daerah itu daerah dingin nih Kak. Ini kita juga tahu sendiri lah kalau daerah dingin kan lapar terus nih Kak. Ya. Oke, berarti ini biaya ini bertambah ya? Bertambah lagi kosnya. Oke. Jadi di sana itu kita beberapa kali ketemu dengan masyarakat adat lah, kemudian orang-orang lokal dan akhirnya melakukan komunikasi, cuman ujung-ujung miskomunikasi lagi. Seperti alot sekali sih Kak. Tapi seminggu itu akhirnya berbuah hasil yang manis ya. Alhamdulillah. Oke, dengan kesabaran ya. Benar. Tapi tetap maksudnya panjatnya juga memang memang mengacu pada peraturan begitu ya. Iya. Ya. Jadi kita juga kan sebenarnya sebelum melakukan pemanjatan di tebing itu melihat kondisi tebingnya medan dulu kan. Betul. Oke. Jadi ini batuan apa gitu kan. Misalnya kalau batuannya masih lemah atau masih rapuh, kita tidak bisa manjati kan. Bahaya. Oke. Soalnya nanti kalau jatuh di tempat ini bukan cedera ringan ya. Mati kan. Nah, kemudian jenis aktivitas atau wahana wisata apa yang paling menonjol dan menjadi daya tarik utama di tebing-tebing tersebut? Yang pernah dijalani sebelumnya, yang pernah dikunjungi Tabe? Kalau aktivitas lain, dari kegiatan panjat tebing ini sebenarnya kita bisa banyak melakukan aktivitas selain panjat tebing. Itu seperti flying fox. Kita bisa membuat dengan tali itu tadi. Mau sekali coba itu, cuman selalu ndak punya kesempatan. Kemudian juga bisa kita melakukan aktivitas body jumping. Itu juga itu waduh, itu kalau orang yang setengah-setengah atau jantungan jamaki. Fix. Oke. Kemudian ada lagi highland atau slackland. Jadi highland ini adalah melintasi bukit atau tebing. Oke. Ya. Menggunakan tali. Jadi kita hubungkan tali dari tebing satu ke tebing. Cuman itu sih tergantung dari kondisi situasi medannya di situ, lapangannya. Oke, berarti kayaknya seru ya. Iya. Kayaknya akhir tahun liburan cuti ini kayaknya seru nih.
Iya silakan. Nanti kita. Oke, nanti boleh difasilitasi Kakak ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan keamanan pengunjung sekaligus bisa juga menjaga integritas ekologis tebing selama dan setelah proses pengembangan itu? Terkait itu, nah ini kita terus saya yang ini biasa bawa orang gitu kan. Jadi benar-benar kami juga sebelum bawa orang ini melihat kondisi tadi tebing. Yang kayak tadi saya bilang tebing ini sudah layak atau tidak. Kemudian saya melihatnya grade-nya ini untuk pemula ini apakah bisa. Dan kemudian saya menentukan teknik pemanjatan yang harus digunakan adalah apa. Jadi harus melihat situasi orangnya dulu yang mau manjat. Begitu kemudian terkait lingkungan. Ya lingkungan ya. Nah itu tadi juga kita melihat kondisi tebing, kemudian mengupayakan tidak mengganggu aktivitas hewan-hewan atau tumbuhan lain di sekitar situ. Ya. Oke, sahabat budaya seru. Kita mau minum dulu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali saat lagi. Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingako Wawau Wajameji Pokayufenu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya. Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sahabat budaya, kita kembali lagi masih dengan perbincangan budaya yang seru ya. Ya ternyata tebing itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi sebuah hal yang istimewa ketika memang itu bersentuhan kita lihat dari sisi budaya. Nah, Kakak Taufik, seberapa besar dampak ekonomi langsung dalam hari ini lapangan kerja atau pendapatan daerah yang dihasilkan oleh objek wisata tebing ini bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah? Nah, kalau dampak ekonomi langsung, saya belum bisa memastikan ya, karena di Indonesia sendiri ini belum terjadi kan. Oke. Jadi
Jadi wisata Panjat Tebing ini masih kami dengan beberapa teman-teman komunitas yang di Bandung itu, nah itu berupaya untuk membuka ke ranah tersebut. Jadi makanya kemudian itu kami melakukan kegiatan road trip. Nah itu juga sekaligus melakukan pendataan mengenai tempat, kemudian tebingnya jenisnya bagaimana, grade-nya seperti apa, dan kemudian nanti finalnya adalah itu tadi, membangun sebuah jalur wisata panjat tebing di seluruh Indonesia. Dan kemudian kalau misalnya nih kalau jadi dampaknya ini menurut saya pribadi ini besar banget. Masyarakat yang tinggal di sekitar itu ya? Iya pasti, karena kita justru menargetkan itu adalah wisatawan dari luar. Karena kan ini wisata minat khusus Kak. Iya betul. Nah kebanyakan wisata minat khusus itu orang luar itu banyak pada suka dibanding sebenarnya wisata domestik. Iya, karena di sisi lain juga masih kurang lah ini pengetahuan atau pemahaman tentang wisata tebing ini. Ya ini kan sesuatu yang masih baru ya. Masih sangat baru. Tapi tidak ada tidak tentu kemungkinan bahwa ini bisa menjadi sebuah, siapa tahu bisa masukkan juga sebagai agenda olahraga. Benar. Ya. Kebetulan kemarin di tahun bulan Mei. Indonesia jadi tuan rumah. World Climbing Cup gitulah. Wah seru ya. Iya. Siapa tahu di Makassar juga nanti akan seperti itu ya. Amin. Rintisan dengan teman-teman udah ada ke sana? Itu jangka ya, visi jangka panjang ya. Iya. Tapi optimis ya? Optimis, asik. Nah, apa saja peluang usaha yang muncul bagi masyarakat lokal akibat adanya objek wisata tebing ini, misalnya yang kakak punya travel, kemudian juga warung makan, homestay atau jasa pemandu wisata, Tabe? Iya, jadi pasti Kak, ketika wisata minat khusus tebing ini sudah jadi, nah orang-orang lokal yang tinggal di daerah sana otomatis mendapatkan dampaknya secara langsung. Kemudian orang yang membawa tamu ini kan itu otomatis harus berurusan langsung dengan warga sekitar yang didatangi. Contoh misalnya saya selaku pelaku travel yang membawa orang ini membutuhkan yang namanya pasti ada makan, kemudian guide memasuki wilayah tertentu. Nah ini kan bisa bermanfaat bagi masyarakat lokal. Oke. Nah kemudian objek wisata tebing ini kan berinteraksi atau terintegrasi dengan destinasi wisata yang lain ya, maksudnya yang sudah ada di sekitar daerah kita ini gimana? Nah iya, jadi kemarin yang selalu saya datangi atau yang pernah saya datangi di tebing ini selalu dia terintegrasi dengan gua caving. Ya, pasti itu kebanyakannya. Kemudian juga betul, kalau tebing pasti ada gua. Benar. Di mana-mana sih. Di sisi lain juga ada sungainya biasanya. Ya. Kemudian hutan pasti. Nah itu yang paling cakep sih menurut saya ada di Sumatera. Kemudian Sulawesi Tenggara. Dan di daerah NTT gitulah. Seru ya. Iya, jadi kita manjat juga di daerah tertentu. Pemandangannya itu langsung laut kan. Iya kan, epic gitu kan. Kita manjat set. Balik ke belakang lah laut gitu. Waduh, seru ya. Iya. Mantap lagi. Oke. Selain pariwisata, potensi daerah misalnya kerajinan, kuliner khas, produk pertanian, perkebunan, apa yang ikut juga nanti akan terangkat ya, kemudian dipromosikan bersama dengan objek wisata tebing ini? Oh, banyak sekali sih. Boleh cerita. Ini kan kalau kita memasuki daerah tebing atau mau manjat itu kan enggak melulu langsung sampai mobil diparkir, enggak langsung melulu sampai. Nah, kita biasanya melewati sawah lah, kemudian ketemu dengan beberapa biasa masyarakat dan akhirnya kita berinteraksi langsung. Masyarakat juga biasanya kalau yang kita temui itu menyuguhkan kami entahkah kopinya, kemudian dikasih makan biasanya kan. Nah hal-hal ini kan yang bisa kita juga angkat.
begitu. Selain tebingnya itu sendiri. Oke. Bagaimana strategi pemasaran dan promosi yang paling efektif yang dilakukan untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara dari kacamata kacamata atas sebagai yang punya travel ini? Ya kalau untuk strategi pemasaran, ya tentunya di zaman sekarang ini tidak lepas yang namanya dari sosial media atau internet. Cuman untuk mau menarget pasar luar ini harus kayak dibutuhkan website khusus. Karena biasanya setahu saya sih orang-orang luar itu mencari informasi melalui website. Kalau melalui Instagram apa segala macam itu mereka kurang minat ya. Iya, jadi dia lebih percaya langsung kepada website. Jadi kayak website ini kesannya kan kayak lebih profesional. Yes, setuju. Kan. Oke. Kemudian kalau di lokal itu kita bisa membuat semacam kayak katalog. Brosur, apa segala macam itu ditempatkan di tempat-tempat olahraga, fitness, gym, kebugaran, kayak begitulah. Karena kalau di sosial media juga yang saya sudah jalankan ini itu masih susah. Oke, berarti ini maksudnya real ya? Iya. Oke. Karena menurut saya kalau di sosial media itu kan orang beda-beda FYP-nya. Iya, betul. Nah, sedangkan target untuk rock climbing ini adalah orang yang suka olahraga tentunya. Betul. Jadi kita lebih baiknya langsung datang. Setuju. Iya. Oke. Kakak kita sejenak dulu ya. Oke, sahabat budaya kita mau minum lagi untuk ronde kedua tapi ini yang terakhir. Jadi jangan kemana-mana. Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka dan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oke, sahabat budaya, ini seru sekali ya. Kita hari ini belajar tentang ternyata ada wisata sementara rintisannya lah wisata apa tadi kakak? Rock climbing ya. Jadi yang memang dari kecil suka tantangan ya, punya jiwa adrenalin yang apa namanya tantangannya kuat. Nah ini kayaknya cocok nih. Nah kakak kemudian bagaimana pihak pengelola melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal secara berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata? Ya kalau secara umum kami biasanya melakukan diskusi bersama komunitas lokal. Kenapa kami lakukan? Karena mereka lah ini yang langsung bersentuhan langsung dengan objek wisata ini. Jadi kita juga
melakukan transformasi itu tadi. Kita ajarkan manajemen, kemudian bagaimana menyambut tamu, melakukan ini apa segala macamnya. Cuman di sisi lain juga kita harus minta point of view masyarakat lokal. Karena kan kebanyakan ini suaranya mereka, point of view-nya kan terpinggirkan. Iya. Selalu saja langsung dari atas regulasi masuk ke ini. Kenyataannya memang seperti itu di lapangan? Sering begitu. Di tempat-tempat wisata inilah alam bebas. Padahal mereka punya loh tempatnya. Nah itu dia kan. Nah kemudian dalam konteks pariwisata berkelanjutan, ini langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk memastikan bahwa pariwisata itu tidak merusak lingkungan sekaligus menghilangkan kearifan lokal di daerah itu? Nah iya, jadi terkait itu sangat memang adalah dampak yang pasti dari pariwisata. Maka dari itu tentunya kita harus membatasi sebenarnya kan, terutamanya di wisata alam bebas. Terutamanya ini kan yang lagi hype ini kan wisata di gunung nih kan, orang pada banyak ke gunung. Nah itu kan sebenarnya secara tidak langsung merusak ekologi kan sebenarnya secara tidak langsung. Karena kan daya tekanan ini orang banyak secara bersamaan. Kemudian hewan-hewan juga terganggu otomatis. Dan tentunya budaya masyarakat juga pasti sedikit banyaknya pasti bergeser nih. Jadi menurut saya secara pribadi itu tadi pengalaman penekanan di bagaimana membatasi ruang-ruang itu tadi Kak. Kemudian juga masyarakat itu apakah mau dilibatkan full, kemudian ataukah sebagian saja, misalnya kayak Pok Darwis kan, biasanya kayak begitu. Nah, berdasarkan pengalaman pengembangan wisata tebing ini, pelajaran penting apa yang bisa dibagikan kepada daerah-daerah lain yang mereka ternyata juga punya potensi serupa? Ya, jadi mungkin pembelajarannya adalah peka mungkin ya Kak ya. Jadi kita harus memiliki sense itu tadi, melihat bahwa wah ternyata daerahku ini potensinya tebing semua, misalnya kayak di Sulawesi Selatan kan, Maros sampai Toraja. Nah ini kan juga hal yang tidak dilihat oleh pemerintah kita kan. Bahkan hampir seluruh Indonesia kayaknya tidak melihat ke hal itu. Sedangkan di Indonesia itu tadi yang saya sudah bilang ini selain misalnya wisata kayak pantai, gunung, ternyata di Indonesia itu ada wisata minat khusus. Nah ini kan kita bisa ambil contoh di negara-negara maju Kak. Dia punya wilayah itu betul-betul ketat dalam ini membuka itu tadi wisata minat khusus. Oke. Siapa tahu nanti ke depannya juga Indonesia juga bisa bisa look up ke sana ya. Iya. Bahwa ternyata kita juga punya banyak loh yang maksudnya yang justru mungkin saja yang di luar sana kita punya mungkin lebih kaya. Iya Kak, lebih beragam kita punya ini itu. Dari flora, fauna, segala macam. Setuju. Eksotis lah. Nah itu dia. Oke. Apa dukungan yang paling dibutuhkan untuk saat ini Kakak dari pemerintah daerah atau pusat atau investor atau pihak-pihak eksternal lainnya supaya memaksimalkan potensi daerah tersebut melalui pengembangan pariwisata berbasis tebing ini? Banyak sekali dukungan harus. Boleh. Terutamanya pasti di mana-mana masalah klasik dana. Nah sebelum kita mau mengembangkan suatu objek wisata misalnya, dibutuhkan seharusnya riset mendalam. Baik itu pendataan tebing, kemudian wilayahnya. Dan itu butuh dana. Butuh dana pasti Kak. Tidak mungkin dong kita ke sana tanpa ini. Jadi kita harus juga libatkan banyak stakeholder sebenarnya sih Kak, kayak peneliti kan, kemudian dari pihak government sendiri. Ya pokoknya multi multidisiplin harus banyak dilibatkan. Iya ya. Biar satu padu. Betul, satu bahasa, satu minat yang sama kan seru tuh. Nah, kalau misalnya satu bahasa, satu minat yang sama kan berarti jalannya juga kan lebih enak ya. Nah, benar ya. Nah, berarti apa harapan Pak sekaligus closing statement untuk topik kita hari ini sebagai
apa? Bukan penyuka sih sebenarnya, tapi maksudnya lebih ke bahasanya lebih ke pelaku ya mungkin ya. Oke. Panjat tebing sekaligus, wah ini dia punya travel lagi di bidang panjat tebing. Silakan kakak. Closing statement apa ya? Mungkin lebih kepada ini, janganlah engkau terjebak di ruang lingkup yang itu saja. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi coba kita lawan diri kita sendiri untuk keluar dari zona inilah, zona nyamannya. Banyak loh hal di luar sana yang lebih menggugah kita punya inilah. Yang menantimu di luar sana. Nice. Ya. Supaya maksudnya jangan itu terus ya. Ayo coba kita keluar. Pakai sepatu ya, buka kacamata ya. Lihat ternyata masih banyak kita punya di luar sana. Maksudnya jangan jauh-jauh di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Kita punya banyak tebing-tebing yang bagus, yang indah. Dan semoga aja lewat program ini pemerintah, oh iya Pak Ledi ternyata tahu. Mudah-mudahan deh Gar. Oke, tapi optimis kakak ya. Oke deh. Baiklah sahabat budaya, kakak Rica sama kakak Taufik terima kasih sudah bergabung bersama kita dengan kakak siapa lagi yang ini? Oke, kakak terima kasih ya yang sudah membantu kita, sudah menghadirkan wajah kita ya. Sudah kelihatan, dilihat oleh seluruh Indonesia ya. Oke, kakak terima kasih, sukses dengan Travelta ya. Semoga mimpi-mimpi kita dan juga dengan teman-teman komunitas, semoga Indonesia pemerintah kita khususnya untuk bidang pariwisata ya, melihat bahwa oh ternyata ada nih sesuatu yang unik, tapi kalau misalnya dikembangkan dengan keseriusan, dia bisa membawa ya wajah baru. Benar. Dalam dunia pariwisata kita. Oke, kita pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona jangan lalu pasang gaya depan kakak jadi jatuh kakak tak bola balik lihat ada nona semakin menyala kakak hati susah ada bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Sampai mood berubah, semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama, ini siapa punya anak? Masih kecil-kecil, sekarang balik Jawa makin cantik.
bidadari jatuh dari langit. Kalau jadi dengar kertas tu pemaboto, sepastikan dia dipujodoh. Sumpah ni jasok dah ibang bodoh. Lihat dia nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat dia tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona, semakin menyala. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan. Kami mengantarakan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan. Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diiringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak. Tujuannya ini seberkaan untuk menyampaikan permintaan kami. Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik, dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sundreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. Kondang pertama liar nona